Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anjar Remaja dengan NIM 95 2024 030. Di sini saya ingin menjelaskan 3 pendekatan substansi agama, yaitu 1. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. 2. Kaidah disiplin dan isinya. 3. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam menurut Ali Syariati menegaskan bahwa untuk memahami Islam secara benar dibutuhkan 2 metode fundamental, yaitu mengaji Al-Quran dan mengaji sejarah Islam. Pengajian Al-Quran berarti menelaah inti gagasan dan ilmu yang terkandung dalam wahyu dan menjadi sumber utama ide Islam. Sementara pengajian sejarah Islam adalah mempelajari perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Syariati menekankan bahwa pemahaman yang benar dan ilmiah terhadap Islam hanya bisa dicapai melalui kajian komprehensif terhadap kedua sumber asli ini. Namun Syariati dan Mukti Ali sama-sama menyoroti bahwa kajian Al-Quran dan sejarah Islam sangat lemah di kalangan umat Islam. Bahkan kedua bidang ini masih dianggap berada di pinggiran studi Islam. Ini menjadi tantangan besar bagi umat Islam untuk memahami agama dengan tepat. Al-Quran memiliki sistematika yang unik yang berbeda dengan buku biasanya. Surah dalam Al-Quran bukanlah bab seperti dalam buku, dan ayat-ayat tidak mempermentasikan pengurutan ide secara linear. Kisah para nabi tersebar di banyak surah dan ayat, tidak disajikan secara berpusat kecuali kisah Nabi Yusuf yang seluruhnya ada dalam satu surah lengkap. Keunikan ini dianggap sebagai bagian dari mukjizat Al-Quran menurut Ali Maududi. Pendekatan disiplin, ilmu, dan kajian Islam. Kajian Islam dapat dilihat melalui 3 disiplin utama yang dikenal luas di Indonesia. 1. Kaidah atau keimanan. 2. Syariat atau cara beribadah dengan aturan dan aturan hubungan sosial. Ketiga, akhlak seperti moral dan etika. Disiplin ilmu agama yang terkait antara ilmu tafsir, hadis, ushul fikih, teknologi, safur, sejarah Islam, dan akhlak Islam. Pengetahuan ini sangat kompleks dan sebagian masih asing di kalangan pelajar agama biasa. Mengenai urutan belajar dan prioritas amal, bukan berarti harus mengikuti urutan buku atau bab tertentu. Metode yang tepat untuk mengikuti ilmu fardu ain menurut Imam Al-Ghazali yaitu ilmu yang wajib dipelajari semua muslim, meliputi tauhid, keesaan Allah, zat atau sifat-sifat Allah, cara beribadah yang benar, hal haram dalam ibadah dan muamalah, pengetahuan tentang hati dan akhlak mulia serta menjauhi sifat tercela. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya mempelajari ilmu fardu ain untuk mendasari keimanan dan amal. Tujuan syariat Islam. Makasih Asia Syariah. Syariat Islam bertujuan menjaga 5 aspek utama kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ulama yang benar memegang posisi tertinggi di sisi Allah karena mereka adalah pewaris Nabi yang menjaga dan menegakkan agama. Sebaliknya, ulama yang mudah diselewengkan dan menjual ilmu agama demi keuntungan pribadi disebut ulama syu atau ulama yang buruk dan menjadi perusak agama. Sikap inklusif terhadap perbedaan mazhab, pikiran, dan keyakinan yang tepat dipertanggungjawabkan juga termasuk cara menjaga agama. Hadis menyebutkan bahwa tinta ulama lebih berat di sisi Allah daripada darah para syuhada, menegaskan tinggi kedudukan ulama karena ilmu mereka menjaga keberlangsungannya Islam. Kondisi lemah kajian Al-Quran dan sejarah Islam di kalangan umat Islam sangat disayangkan karena menghambat pemahaman Islam yang benar dan ilmiah. Solusinya adalah menguatkan pendidikan dan kajian intensif kedua bidang ini secara komprehensif dengan dukungan institusi pendidikan Islam dan para ulama.
sehingga umat dapat menguasai dan mengamalkan ajaran Islam sebagai sumber aslinya. Pengalaman secara disiplin, ilmu yang jelas dan integratif juga dapat membantu meningkatkan kualitas studi agama di kalangan muslim. Kesimpulan dari materi ini mencakup pokok-pokok penting terkait metode pengajian Islam, sistematika Al-Quran, disiplin ilmu agama, prioritas pengetahuan, qasaid syariat, kedudukan ulama, dan sikap kritis terhadap tantangan kajian Islam saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.